memiliki keberagaman seperti budaya, ras, suku, agama, dan lainnya. Saat ini tema yang akan kita angkat mengenai Jawa Tengah. Jawa Tengah tersendiri memiliki banyak keberagaman lainnya. Contohnya yang pertama itu ada nyanyian dan tarian. Nyanyian dan tarian yang terkenal di kalangan kita ini adalah gunur-gunur pacul. Yaitu gunur-gunur pacul sendiri memiliki arti agar kita tidak boleh sombong. Jadi kalau kita punya kekuasaan itu kita tidak boleh bersikap tidak adil, bersikap jelek. Nah, tarian gundur-gundur pacul atau tarian-tarian lain dan nyanyian ini biasanya sebagai opening, pembuka acara. Jadi mari kita tampilkan nyanyian dan tarian dari kita semua. Dadah! Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyungki-nyungki wakukul gembelengan, wakul limpang segane dari sarata, wakul limpang segane dari sarata. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyungki-nyungki wakukul gembelengan, wakul limpang segane dari sarata, wakul limpang segane dari sarata. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyungki-nyungki wakukul gembelengan, wakul limpang segane dari sarata, wakul limpang segane dari sarata. Setelah melihat video tadi, sebenarnya masih ada banyak keberagaman budaya yang ada di Jawa Tengah. Salah satu contohnya yaitu pakaian adat. Pakaian adat Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa jenis. Namun yang akan saya bahas kali ini hanya ada dua. Yang pertama, ada pakaian adat laki-laki yang disebut dengan jawi jangkep. Seperti pada pakaian adat lainnya, pakaian adat Jawa Tengah laki-laki ini terbagi menjadi beberapa bagian. Dimulai dari bagian bawah, laki-laki menggunakan kain jarik dengan motif batik yang dililit dengan kain sabuk. Lalu di bagian tengah ada beskap dengan warna hitam yang berlengan panjang. Biasanya di bagian belakang beskap ini terlihat lebih pendek daripada bagian depan untuk memudahkan menyelipkan sebuah keris. Kemudian selanjutnya di bagian atas, laki-laki menggunakan penutup kepala yang biasa disebut dengan blangkon dengan motif batik. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki di Jawa Tengah, selanjutnya saya akan menjelaskan pakaian adat pada perempuan di Jawa Tengah. Biasanya disebut dengan kebaya seperti yang sedang saya pakai pada kali ini. Sama seperti pada pakaian adat laki-laki, pada pakaian adat perempuan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Dimulai dari bagian bawah, mengenakan kain jarik, lalu pada bagian atas ada kebaya. Kebaya ini berbeda dengan kebaya pada umumnya. Kebaya adat Jawa Tengah ini cenderung berwarna hitam keemasan. Ada juga yang terbuat dari jenis kain bludru atau beludru. Bludru ini nama lainnya yaitu kain velvet yang terbuat dari bahan katun yang biasanya hanya dipakai oleh beberapa orang tertentu karena memiliki banyak serat
dan benang di dalamnya. Pada bagian atas, rambut perempuan biasanya akan dikonde dan diberikan bunga melati. Pakaian adat Jawa Tengah ini juga memiliki filosofi kepatuhan, kehausan, serta sikap lemah lembut. Nah, pakaian adat Jawa Tengah ini biasanya digunakan pada acara kesenian, pernikahan, maupun upacara adat. Selanjutnya kita akan membahas rumah tradisional. Rumah tradisional Jawa Tengah dikenal dengan sebutan rumah joglo. Bahan dasar material pembuatan rumah joglo ini yaitu kayu jati. Atapnya berbentuk tajuk dengan puncak atap berbentuk trapesium. Melihat material yang digunakan, maka membutuhkan banyak biaya yang besar untuk membuat rumah joglo. Maka dari itu, biasanya pembangunan rumah joglo ini dibangun oleh bangsa kerajaan ataupun bangsawan. Rumah joglo ini memiliki 4 pilar. 4 pilar tersebut dikenal dengan sebutan sokoguru yang berfungsi sebagai penyangga rumah tersebut. Masing-masing sokoguru ini mewakili arah mata angin seperti barat, selatan, timur, dan utara. Di dalam rumah joglo terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pendopo. Pendopo ini berfungsi sebagai ruang tamu. Selanjutnya ada perigitan. Perigitan ini berfungsi sebagai ruang tamu tapi hanya orang-orang terdekat. Dan yang terakhir ada omah dalem atau omah jero yang berfungsi sebagai tempat keluarga. Di dalam omah dalem atau omah jero ini terbagi menjadi beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruang kamar tidur. Halo semuanya, jadi di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian keberagaman dari Jawa Tengah dan salah satunya adalah makanan khasnya. Nah, pada makanan khasnya ini, salah satunya adalah klepon. Klepon ini merupakan makanan yang masih banyak banget diminati oleh kalangan dari usia muda sampai usia lansia dan selanjutnya. Nah, untuk klepon sendiri ini, klepon ini berbahan dasar dari tepung ketan yang diwarnai dengan hijau dengan daun pandan serta dengan taburan parutan kelapa. Nah, pada isinya klepon ini berbagai jenis guys. Nah, salah satunya ini yang paling terkenal adalah isinya gula merah. Nah, untuk gula merah sendiri ini, ketika kalian makan tuh kayak langsung melah gitu loh. Kita makan. Gak heran, klepon ini merupakan makanan yang banyak diminati. Selanjutnya, makanan khas yang akan kita bahas yaitu tempe mendoan. Tempe mendoan adalah jajanan khas yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya berada di Kabupaten Banyumas. Tempe mendoan adalah tempe yang diiris tipis, setelah itu dibaluri oleh tepung terigu. Tempe mendoan ini biasanya dihidangkan bersama sambal kecapnya yang khas, sehingga tempe mendoan ini banyak diminati oleh berbagai kalangan saat ini. Halo semuanya, jadi di sini saya akan memperkenalkan pada kalian keberagaman dari Jawa Tengah dan salah satunya adalah minuman khasnya adalah wedang jahe. Wedang jahe merupakan minuman tradisional dari Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Wedang jahe merupakan sejenis minuman berbahan dasar jahe yang digeprek, dipadukan dengan gula dan sesuguhan air panas. Beberapa manfaat wedang jahe. 1. Mengatasi mabuk perjalanan. 2. Menghangatkan tubuh. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Mengatasi sakit emah. Hai semuanya. Belum, kok gue. Low battery, please recharge. A few minutes later. Low battery, please. Selatan, timur, dan utara. Rumah joglo ini apa sih? Sama sambal kecapnya yang khas yang bisa
Dia berada di Kabupaten Banyumas. Tempe mendoan ya. Videoin bagi bawah. Kayak tuyul. Diusir dari rumah.